Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisabila, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sterilisasi. Teknik sterilisasi terbagi dua, yaitu fisis dan kimia. Secara fisis, ada beberapa metode. Yang pertama, metode radiasi. Dalam mikrobiologi, radiasi gelombang elektromagnetik yang banyak digunakan adalah radiasi sinar ultraviolet, sinar gamma, atau sinar X, dan sinar matahari. Sinar matahari banyak yang mengandung sinar ultraviolet, sehingga secara langsung dapat dipakai untuk proses sterilisasi. Yang kedua, metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan. Peralatan yang akan disterilisasi diletakkan di lempengan saringan dan tidak langsung mengenai air di bawahnya. Pemanasan dilakukan hingga air mendidih, diperkirakan pada suhu 100 derajat Celcius. Pada tekanan 15 lb dan temperatur mencapai 121 derajat Celcius. Organisme yang tidak berspora akan dimatikan dalam waktu 10 menit saja. Yang ketiga, metode pemanasan secara kering. Pemanasan kering ini kurang efektif apabila temperatur kurang tinggi. Untuk mencapai efektivitas, diperlukan pemanasan mencapai temperatur antara 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Pada temperatur ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel hidup dan jaringan. Hal ini disebabkan terjadinya autooksidasi sehingga bakteri patogen dapat terbakar. 4. Metode pemanasan secara intermittent atau terputus-putus. John Tyndall tahun 1877 dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa temperatur didih 100 derajat Celcius selama 1 jam tidak dapat membunuh semua mikroorganisme. Tetapi, bila air didihkan berulang-ulang sampai 5 kali dan setiap air mendidih diistirahat selama 1 menit akan sangat berhasil membunuh kuman. 5. Metode incineration atau pembakaran langsung. Alat-alat platina, krom yang akan dilestarikan dapat dilakukan melalui pembakaran secara langsung pada nyala lampu Bunsen hingga lampu mencapai merah padam. Hanya saja dalam proses pembakaran langsung ini alat-alat tersebut lama-kelamaan menjadi rusak. Tetapi mempunyai keuntungan mikroorganisme akan hancur semuanya. Dan yang keenam, metode jaringan. Metode jaringan ini bekerja berbeda dengan metode pemanasan. Hasil dari sterilisasi metode pemanasan, mikroorganisme mati, tetapi tidak hilang dari material itu. Sterilisasi dengan metode penyaringan, mikroorganisme masih hidup, tetapi dipisahkan dari material itu. Sterilisasi larutan gula, serum, atau sterilisasi hasil produk mikroorganisme seperti enzim, ektosin, dan memisahkan virabel, virus dari bakteri dan organisme lain menggunakan sterilisasi metode filtrasi. Dan selanjutnya secara kimia atau chemical. Yang pertama, color chuck sterilization indicator dalam kurung tape autoclave. Setelah kita mensterilkan alat-alat dengan steam sterilizer, kita dapat mengetahui apakah sterilisasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Tape autoclave merupakan indikator eksternal atau digunakan di bagian luar pada setiap kemasan. Tape autoclave pada dasarnya mengandung zat warna yang akan merubah warna apabila temperatur pada suhu tertentu. Yang selanjutnya adalah autoclave. Autoclave adalah suatu jenis pesawat untuk sterilisasi yang memanfaatkan temperatur dan tekanan tinggi. Dalam hal ini menggunakan media uap air yang bertekanan tinggi untuk proses sterilisasi. Proses kerja dari autoclave ini memanfaatkan temperatur dan tekanan tinggi yang dihasilkan dari proses perubahan daya menjadi panas.
Dan yang terakhir adalah sensor tekanan MPX 5700. MPX 5700 merupakan sensor tekanan dengan output analog. Sensor ini merupakan sensor produk dari Ferescal Semiconductor. MPX 5700 dapat mengukur tekanan udara, oli maupun cairan lain dengan batas tekanan maksimum sebesar 700 kPa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Thanks for waiting. Jangan lupa like and subscribe. See you.